Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 550. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Cahaya petir dan energi pedang langsung menghantam keduanya, duar. Seketika itu keduanya berubah menjadi kabut darah. Sangat berani. Ketika Peng Xiaoyu melihat Qin Chen bahkan berani melakukan sesuatu di depannya. Seketika itu domain luar angkasanya tiba-tiba meledak. Dan aura yang menakutkan menyelimuti semuanya. Apa Peng Xiaoyu benar-benar telah menerobos ke ranah semi alam suci? Semua orang nampak terkejut. Ranah semi alam suci, kata Qin Chen, matanya acuh tak acuh. Faktanya dia sudah menebaknya. Jadi tidak ada kejutan di matanya. Peng Xiaoyu melepaskan domain yang menakutkan dan itu langsung menyebar. Apakah dia akan menggunakan domain untuk bunuh diri? Qin Chen mencibir. Dia bahkan berani menghadapi domain biru tertinggi dari Sangguan Sinner. Bagaimana dia bisa takut dengan domain Peng Xiaoyu? Bahkan jika Peng Xiaoyu telah memasuki alam suci. Domain pedang guntur luar angkasa Qin Chen tidak mudah untuk dihancurkan. Oleh karena itu, Qin Chen hanya mencibir di dalam hatinya. Tetapi Qin Chen tidak berani menerimanya dengan sembarangan. Domain pedang guntur luar angkasa segera dimobilisasi secara ekstrim. 3 domain. Domain ruang, domain guntur, domain pedang. Ketiganya digabungkan dan langsung mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Meledak. Kedua domain itu bertabrakan dalam sekejap dan kehampaan di atas alun-alun bergetar hebat. Semua orang hanya merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi meledak. Semua orang mundur dengan gila-gilaan dan mereka hampir tidak bisa bernapas di bawah kekuatan ini. Apa? Peng Xiaoyu akhirnya menunjukkan keheranan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Qin Chen adalah hanya puncak tapair Martial Emperor dan dia belum memasuki alam semi suci. Tetapi ketika domainnya bertabrakan dengan domain Qin Chen, dia seperti telah menabrak sebuah gunung besar. Menarik. Peng Xiaoyu tersenyum, matanya menunjukkan semangat juang yang kuat. Ini adalah kali pertamanya dia melihat domain seorang pemuda benar-benar dapat memblokir domain miliknya. Sosok Peng Xiaoyu mengamuk dan dia langsung melayangkan tinjunya ke arah Qin Chen. Di sisi lain Qin Chen juga mengempalkan tangannya dan dia langsung meninju. Tinju keduanya segera bertabrakan. Duar. Seketika itu Qin Chen terbang terbalik. Esensi sejati di tubuhnya melonjak. Dia terkejut di dalam hatinya. Esensi sejati Peng Xiaoyu tidak lebih lemah darinya. Di sisi lain Peng Xiaoyu jelas lebih ngeri daripada Qin Chen. Di bawah pukulan sosoknya bergetar. Meskipun dia tidak terbang terbalik seperti Qin Chen, tetapi tubuhnya juga sedikit bergoyang dan esensi sejatinya melonjak. Bagaimana ini mungkin? Dia telah memasuki alam semi suci dan dapat melihat bahwa Qin Chen hanyalah puncak tapair Martial Emperor. Tetapi esensi sejatinya begitu kuat, bahkan itu dapat menandinginya. Mesum, jenius macam apa orang ini? Melihat Qin Chen, mata Peng Xiaoyu tiba-tiba menjadi ganas. Puncak tapair Martial Emperor benar-benar dapat menandingi dirinya sendiri. Bakat orang ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Bagaimana mungkin ada orang yang kuat bahkan lebih jenius dari dirinya? Peng Xiaoyu tiba-tiba menjadi marah di saat ada orang yang lebih berbakat darinya di dunia ini. Mati. Mata Peng Xiaoyu sangat dingin. Dia menembak Qin Chen dengan panik, langsung meledakkan lusinan pukulan. Gemuruh, ada raungan tak berujung di antara langit dan bumi. Dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya itu muncul. Bayangan tinju ini membawa niat membunuh dan langsung menyapu ke arah Qin Chen. Di bawah gelombang tinju ini, banyak ahli teratas yang ada di sana. Yang sebelumnya mundur, sekarang telah mundur lagi. Tinju yang mengerikan itu menelan kekosongan. Qin Chen ada di dalamnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan.
Qin Chen diam-diam terkejut. 300 tahun kemudian, Peng Xiaoyu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun Qin Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya. Dia memiliki terlalu banyak kartu truk. Jika dia ingin melarikan diri, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Akan tetapi dia sama sekali tidak ingin melarikan diri. Dia hanya ingin membunuh Peng Xiaoyu. "Lao Yuan, bantu aku," kata Qin Chen. Dia segera meminjam kekuatan Lao Yuan. Seketika itu aura mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen, dan pedang guntur surgawi muncul di tangannya dan langsung menebas. Cahaya pedang dari tebasan itu langsung membelah tinju hitam yang dilepaskan oleh Peng Xiaoyu, dan tinju hitam itu langsung berubah menjadi kehampaan. Apa, anak itu tidak mati? Semua orang yang melihat pemandangan ini wajah mereka kaget, berpikir bahwa Qin Chen pasti akan mati, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan dapat memblokirnya. "Sungguh kekuatan yang aneh," kata Peng Xiaoyu. Dia mengerutkan kening dan merasakan kekuatan sumber lama pada Qin Chen. Matanya serius, ada rahasia besar pada anak ini. Anak ini benar-benar memberinya rasa yang akrab. Tidak, itu ternyata pedang guntur. Peng Xiaoyu memandang pedang guntur langit di tangan Qin Chen dengan takjub, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Pedang guntur langit? Bagaimana mungkin pedang guntur langit ada di tanganmu?" Peng Xiaoyu sangat ingat, ini adalah pedang guntur langit tingkat kaisar yang dia berikan kepada anaknya, Peng Lei. Pedang guntur telah menghilang di alam Yu kuno bersamaan dengan kematian Peng Lei. Tetapi sekarang pedang itu muncul di tangan Qin Chen. Bagaimana mungkin Peng Xiaoyu tidak terkejut? Pedang guntur langit. Melihat pedang guntur langit, Kaisar Tubuh Emas tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang kaget. Bagaimana mungkin pedang guntur langit milik Peng Lei bisa ada di tangan anak itu? Pedang ini adalah rampasan Ben Shao. Bagaimana mungkin tidak ada di tangan Ben Shao? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Rampasan perang? Bagaimana mungkin? Pedang ini adalah milik putraku Peng Lei. Itu hilang di alam Yu kuno bersamaan dengan kematiannya. Bagaimana itu bisa muncul di tanganmu? Kata Peng Xiaoyu. Dia nampak kedinginan dan dia merasakan konspirasi yang sangat kuat. Kaisar Xuan Yuan yang bermartabat benar-benar bodoh. Qin Chen tiba-tiba tertawa. Itu karena putramu Peng Lei itu telah dibunuh oleh tuan muda ini, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang nampak terkejut. Jatuhnya Peng Lei di alam Yu kuno menyebabkan kegemparan di domain bela diri saat itu. Mereka semua secara alami mengetahuinya, tetapi anak ini berkata bahwa Kaisar Peng Lei dibunuh olehnya. Mungkinkah dia juga berada di dunia Yu kuno? Namun semua orang yang memasuki alam Yu kuno adalah semua murid jenius yang dikirim dari kekuatan besar. Kota Tianlei sama sekali tidak terdaftar, dan tidak ada Chen Qing di alam Yu kuno. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tidak mungkin, Kaisar Peng Lei jelas dibunuh oleh seseorang dari istana berkabut. Bagaimana mungkin? Kata Kaisar Tubuh Emas. Dia nampak kebingungan dan mengerutkan kening. Ini adalah yang dikatakan Kaisar Gucang kepadanya waktu itu. Dan itu tidak mungkin ada kesalahan sama sekali. Istana berkabut itu hanyalah kambing hitam Ben Shao. Kaisar Peng Lei sebenarnya dibunuh oleh Ben Shao. Kaisar bela diri Tubuh Emas, saya belum pernah melihat Anda dalam beberapa tahun. Apakah Anda sudah tidak mengenali saya lagi? Kata Qin Chen. Dia memandang Kaisar Tubuh Emas sambil tersenyum. Suaranya segera dikembalikan kepada suara aslinya. Apakah kamu... Kata Kaisar Tubuh Emas. Dia terkejut. Dia memandang Qin Chen dengan takjub. Qin Chen sedikit tersenyum. Penyamaran di wajahnya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan wajah yang tampan. Sudut mulutnya menatap Kaisar bela diri Tubuh Emas dengan cibiran. Melihat itu, Kaisar Tubuh Emas menelan ludah dan menatap Qin Chen dengan takjub. Tidak mungkin itu dia. Tapi itu benar-benar dia. Kaisar Agung. Orang ini adalah Qin Chen yang memasuki alam Yu kuno dari Papillon Pil dan akhirnya jatuh di dalamnya. Kaisar Tubuh Emas berteriak kepada Peng Xiaoyu. Dia kemudian menatap Qin Chen dengan takjub. Kaisar Gucang dengan jelas mengatakan bahwa Kaisar Peng Lei dibunuh oleh istana berkabut. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Qin Chen? Dan Qin Chen ini, bagaimana dia melarikan diri dari ledakan di alam Yu kuno waktu itu? Bahkan jika dia selamat, bagaimana dia bisa meninggalkan alam Yu kuno? Dan bahkan tingkat kultivasinya mencapai titik seperti ini.
Dia ingat betul waktu itu Qin Chen hanyalah orang di ranah Martial Sovereign. Tetapi sekarang Qin Chen telah mencapai puncak tahap air Martial Emperor. Bagaimana ini mungkin? Dia sama sekali hampir tidak mempercayainya. Saat ini semua orang yang ada di sana juga bereaksi. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang yang memasuki alam Yukuno pada awalnya semuanya adalah jenius di kelas Martial Sovereign. Sekarang baru beberapa tahun sejak alam Yukuno ditutup. Tetapi anak ini telah menembus puncak tahap air Martial Emperor dan bahkan dapat melawan Kaisar Xuan Yuan Peng Xiaoyu. Ini semua orang nampak tercengang dan ada ketidakpercayaan yang tak ada habisnya di wajah mereka. Semua kejadian di alam Yukuno itu telah menyebar ke seluruh domain bela diri. Jadi semua kekuatan besar, hampir semuanya telah mendengar nama Qin Chen. Semua orang hanya berpikir bagaimana Qin Chen ini melarikan diri dari dunia Yukuno. Bagaimana dia bisa menjadi presiden Orde Hitam dan bahkan menjadi penguasa kota Tianlei. Dan bagaimana dia bisa menerobos puncak tahap air Martial Emperor secepat itu. Semua ini membuat semua orang penasaran. Qin Chen. Mata Peng Xiaoyu terasa dingin ketika dia mendengar nama ini. Dan cahaya dingin masuk ke matanya. Ya, saya Qin Chen. Peng Xiaoyu, tidakkah menurut Anda nama ini familiar? Kata Qin Chen. Nama ini adalah nama kakak laki-lakiku, Kaisar Qin Chen. Kamu tidak layak memakai nama ini. Kata Peng Xiaoyu, dia berkata dengan dingin. Kakak laki-lakimu, hahaha. Qin Chen tertawa, tetapi ada rasa dingin yang tak ada habisnya di dalam tawanya itu. Peng Xiaoyu, kamulah yang tidak layak. Pada awalnya kamu bergabung dengan Sangguan Sinner untuk membunuh Kaisar Qin Chen. Dan bahkan berpura-pura membalas dendam. Anda harus menjadi orang yang tidak layak, kata Qin Chen. Gemuruh. Mendengar ini semua orang yang ada di sana langsung gempar. Kaisar Qin Chen sebenarnya dibunuh oleh Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner. Bagaimana itu bisa terjadi? Omong kosong, kakak tertuaku jelas dibunuh oleh Puqian Kun dan istana berkabut. Kamu siapa? Kamu bahkan sengaja menamai nama kamu sama seperti kakak laki-lakiku. Apa yang kamu niatkan? Kata Peng Xiaoyu, dia memandang Qin Chen dengan ketakutan. Kematian Kaisar Qin Chen selalu menjadi rahasia terdalam di hatinya. Selain Sangguan Sinner, hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahuinya. Tetapi bagaimana mungkin anak di depannya ini mengetahui itu? Mati, anak ini harus mati. Niat membunuh yang tak terbatas muncul di hati Peng Xiaoyu. Dia ingin membunuh Qin Chen secara langsung. Saat ini Qin Chen mengabaikan Peng Xiaoyu. Dia kemudian memandang semua orang yang ada di sana dan kemudian berkata, Anda mungkin ingin tahu tentang bagaimana Ben Shao mengetahui rahasia ini. Karena Ben Shao sebenarnya adalah keturunan dari Kaisar Qin Chen. Mendengar ini pikiran semua orang bahkan lebih bingung. Kaisar Qin Chen adalah master 300 tahun yang lalu. Dan Qin Chen yang ada di sini sekarang itu usianya kurang lebih 30 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi keturunan dari Kaisar Qin Chen? Tetapi Qin Chen kemudian berkata, Kaisar Qin Chen dijebak oleh Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner dan dia jatuh di Death Cannon. Tetapi saat itu dia belum mati. Sebelum dia meninggal, dia menjaga kebenaran kematiannya. Dia meletakkan tanda jiwa di sebuah batu segel ilahi. Dan batu segel ilahi itu terlempar ke ruang turbulensi. Dalam batu segel ilahi itu, ada banyak wawasan dari kehidupan Kaisar Qin Chen. Dan semua berita tentang mengapa dia jatuh ada di dalamnya. Dan setelah batu segel ilahi itu melayang dalam kehampaan selama 300 tahun, secara tidak sengaja itu melayang ke langit utara dan diakuisisi oleh Ben Shao. Oleh karena itulah Ben Shao mengetahui kebenaran tentang kematian Kaisar Qin Chen. Dan dari saat itu Ben Shao juga telah mewarisi kekuatan Kaisar Qin Chen dan tentu saja ingin membalaskan dendamnya. Lalu mengungkap kebenaran kematiannya, mengungkapkan Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinner sepasang anjing dan manusia. Kata Qin Chen, dia berkata dengan dingin, dia sudah menemukan alasan untuk mengekspos wajah asli dari Peng Xiaoyu. Mendengar ini semua orang terkejut dan kemudian mereka memahami mengapa Qin Chen yang masih sangat muda, tetapi dia telah memiliki kultivasi seperti itu. Ternyata itu adalah karena dia telah mewarisi jubah Kaisar Qin Chen.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.